Terima kasih. Ya, tidak ada izin. Ya, jelas tidak ada izin. Kalau mereka mengatakan ada izin, rekomendasi dari Camat Lurah tidak ada. Ya, tidak ada izin kepada RT. Mungkin mereka izin, saya nggak tahu. Katanya mereka diminta izin segala macam. Tapi itu tadi karena ini salah persepsi. Ya, salah persepsi. Makanya perlu dibenarkan persepsi. Saya sudah minta kepada teman-teman untuk dipimpin nanti oleh Pak Sekda, tim terpadu untuk menjelaskan persoalan ini. Walaupun FKUP sudah sosialisasi ya tentang masalah peraturan PDR ini, ya sudah disosialisasi ini kan udah lama nih. Ya, cuma mungkin dari evaluasi kita juga jangan-jangan evaluasi, tapi menangkapnya cuma 10%, 20%, hanya beberapa segelintir orang. Nah, makanya kejadian ini menjadi evaluasi buat kita dalam hal sosialisasi peraturan perundangan ketentuan yang sudah dibuat oleh dua menteri tersebut untuk pengaturan tadi, untuk pengaturan. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada izin. Nah, dan yang mengharuskan izin juga nggak ada, karena peraturannya seperti itu. Tidak perlu ada izin ya, Ki? Tidak perlu ada izin berarti? Pemanfaatan bangunan ruko yang untuk tempat beribadah ini sifatnya sementara, tetap harus izin kepada kepala daerah, bahasanya begitu dalam aturan ini. Kepala daerah memberikan kepada camat, bukan kepada tadi tanda tangan lingkungan sekian nggak ada itu, ya nggak ada. Izinnya gimana? Izinnya rekomendasi dari lurah. Lurah rekomendasinya dasarnya apa? Jadi dasarnya adalah izin dari pemilik ruko dan dari LSF. Jadi sertifikat layak fungsi dari ruko tersebut. Ruko tersebut kapasitas 1000, silakan aja. Bukan untuk ibadah lain, misalnya izin untuk konser misalnya, ruko untuk konser. Bisa bayangkan kan harus ada LSF kan? Layak fungsi nggak itu ruko untuk konser? Belum mungkin konser RT mungkin, gitu kan? Itu misalnya. Jadi gitu. Izinnya izin tadi, bukan seperti izin rumah ibadah yang permanen. Oh iya. Nah ini juga saya rasa ini kota milik kita bersama. Kedamaian yang sudah ada, kenyamanan yang sudah ada. Saya tanya dulu nih, teman-teman merasakan nyaman nggak sih di Depok? Ya jangan diusik-usik karena satu kasus dikatakan intoleran. Ya, saya sudah berapa tanda tangan yang saya ini kan pendirian, mohon maaf kalau memang itu tertuju pada saat ketua agama. Pendirian gereja, saya tanda tangan. Ya, di Sukmajaya, di Jalan Raya Kartini, di Jalan, saya menghadiri tanda tangan masuk ke gereja meresmikan. Ya, dan ini nggak 1-2, ada sekitar 300 atau 100. Berapa? Bukan seluruhnya. Ada kalau Katolik, gereja Katolik hanya 8 sekota Depok. Kalau Protestan ada gereja ada 161 gereja, yang terbanyak Pancoranas, ya. Kedua Cimanggis, terus begitu. Cinere karena warganya dikit, Cinere tapi juga ada Betel kan, ada gereja Betel juga Cinere. Ya, gereja Betel tidak ada bergengsi. Jadi itu yang kedua, ya. Kita nggak pernah musik tentang masalah perizinan, kami sudah berdiri dari dulu. Ya, tempat-tempat ibadah yang ada di Kota Lama, ya, yang dikenal dengan Belanda Depok. Kita nggak pernah musik-musik itu. Ada berapa gereja ikut di situ, cari tahu. Oke, ada tempat pembinaan pastor di situ. Mungkin ada yang belum tahu. Datang ke sana. Diusik nggak sama wali kota? Ya, diusik nggak sama pemerintah kota? Nggak pernah diusik. Terus cuma gara-gara satu kasus dibilang intoleran, ya kan? Ini kota ada kasus di zaman Nabi aja orang ada berzina kok, ya kan? Terus dibilang zaman Nabi ini dari di kota negara zina gitu kan nggak bisa juga. Berapa kasus yang ada di Indonesia di tiap-tiap kota? Ya jangan melihat negatifnya satu, ya, tapi kita melihat hal yang positifnya. Ini banyak yang positif. Di antara positifnya, nilai positifnya adalah
Belajar, FKUW belajar, Kementerian Agama belajar, kita juga belajar dari kasus ini. Ya, bahwa keagamaan adalah ranah dan urusan absolut ranah kementerian. Ya, makanya ini harus masing-masing harus memahami kewenangannya, fungsinya. Apa tugas fungsinya apa pemerintah daerah? Apa fungsi Kementerian Agama sebagai wakil ataupun bukan cabang ya, kantor Kementerian Agama yang di daerah? Harus tahu fungsinya. Nah, sehingga ketika fungsinya masing-masing berjalan, insya Allah bisa berkolaborasi kita untuk penanganan masalah ini. Paling lama 2 tahun, jadi karena sementara. Poin 8, keberadaan kapel atau rumah doa ya, GBI yang berada di bangunan ruko Jalan Bukit Cinere Raya 12 RW 03 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere diperlukan izin sementara sebagaimana diatur dalam BBM Menteri sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi. Ya, dan terakhir kami minta kepada semua pihak agar menjaga situasi kedamaian dan harmoni dan mari bersama-sama kita mengikuti aturan yang sudah diletakkan oleh pemerintah pusat. Ya, Depok ini adalah milik kita bersama. Ya, kita berikan tempat setara kepada setiap warga saling menghormati kebinekaan, keberagaman warganya, tentunya mencintai kebersamaan dan juga perdamaian. Ya, jadi semua pihak agar menjadi pihak-pihak yang membawa pesan perdamaian dan kebersamaan. Ya, adapun masalah-masalah, ya setiap masalah apapun pasti ada solusinya. Ya, seperti itu sementara yang dapat saya sampaikan terkait dengan klarifikasi ya, persoalan keberadaan kapal di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere. Bersama saya ada Camat, ada Bu Linda, Kespampol dan juga PT DPM PTSP menangani Pol PP. Kita bukan menangani dari Pol PP Kominfo, sekarang Kominfo bagian hukum dan juga Pak Lurah Ilham. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada ya